Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziatul Husni SPD, peserta Latsar CPNS Kabupaten 50 Kota, kelompok 2, angkatan kedua, gelombang 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi akuntabel yang merupakan salah satu nilai-nilai dasar ASN Core Value Berakhlak, di mana sebelumnya telah dibahas bersama Widya Iswara Bu Lindrawati SKM MM. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas 3 sub pembahasan tentang akuntabel. Yang pertama, konsep akuntabel. Yang kedua, panduan perilaku akuntabel. Dan akuntabel dalam konteks pemerintah. Konsep akuntabel. Menurut Matsiliza dan Zonke tahun 2017, dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sebuah hubungan antara dua pihak, individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi hasil. Hasil yang diharapkan perilaku aparat pemerintah, yaitu bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, membutuhkan laporan, yaitu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dikerjakan. Yang keempat, memerlukan konsekuensi, di mana seorang ASN dia harus siap bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan. Dan yang terakhir, memperbaiki kinerja, selalu meningkatkan kinerja pelayanannya sebagai pelayan publik. Fungsi utama akuntabel. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkat akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang terakhir, akuntabilitas stakeholder, tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Panduan perilaku akuntabel. Dimensi akuntabilitas secara umum. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas birokrasi Indonesia. Yang pertama, strategic plan, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Untuk menciptakan lingkungan akuntabel, diperlukan nilai-nilai seperti kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Akuntabel dalam konsep pemerintah. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Tujuan keterbukaan informasi publik tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Yang kedua, praktik kecurangan dan perilaku korup, di mana seorang ASN dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik dan terhindar dari kecurangan dan korupsi. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. ASN harus menggunakan sumber daya milik negara dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, di mana seorang ASN harus bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia
dan menggunakan informasi dengan penuh rasa tanggung jawab, dan membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintah. Panduan perilaku akuntabel: melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Dari semua materi akuntabel, topik yang ingin saya pahami atau dalami adalah topik panduan perilaku akuntabel. Kenapa saya ingin mendalami topik ini? Supaya menjadi panduan atau acuan bagi saya untuk bersikap dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang ASN, tidak hanya di lingkungan kerja saja, namun juga di lingkungan rumah dan masyarakat. Setelah membaca modul akuntabel, saya rasa modulnya sangat bagus, karena di dalam modul dijelaskan tentang materi akuntabel dengan disertai contoh-contoh yang menarik berupa gambar, diagram, dan juga video yang dicantumkan linknya. Namun, masih banyak kesalahan penulisan atau typo, serta tata cara penulisan yang tidak sesuai, seperti penulisan bahasa asing seharusnya dimiringkan. Saran saya, sebaiknya sebelum disebarluaskan, direvisi terlebih dahulu. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.